Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Banyak yang request ya supaya saya ngomentari wawancara di podcast Deddy Corbuzier dengan Syekh Ali Jaber yang didampingi oleh Gus Miftah ya. Jadi banyak yang nggak puas tentang sikap pasrah ya dalam tanda petik siapa itu Ali Jaber menghadapi musibah yang menimpa dirinya dan melokalisir masalah itu. Biarkan masalah dirinya, yang penting umat Islam, umat yang lebih besar itu jangan terbawa-bawa gitu ya. Dia rela menerima itu musibah untuk dirinya sendiri dan jangan dikait-kaitkan dengan urusan politik apapun ya. Ini musibah dan takdir Allah yang begitu lembut dan dia menerima takdir itu dengan penuh rasa istilah tawakal atau rasa syukur ya. Rasa syukur, kalau kita dapat nikmat terus mengucapkan alhamdulillah itu biasa, tapi kalau kita dapat musibah terus kita mengucapkan alhamdulillah itu yang luar biasa. Itulah yang ditempuh jalan orang-orang yang sudah makomnya tinggi ya. Makom itu maksudnya tingkatan rohaninya sudah tinggi. Jadi saya awalnya juga kalau dilihat pakai konteks politik ini ya, agak kecewa dengan jawaban-jawaban dari Syekh Ali Jaber. Tapi kita harus segera melihatnya dalam dua perspektif ya. Dalam konteks politik ini sebenarnya kan meskipun sudah dibantah ya oleh Muldoko bukan kriminalisasi ulama dan pemerintah itu mengecam keras tindakan kekerasan terhadap ulama dan mengecam penusukan terhadap Ali Jaber dan pemerintah meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini, dan ini kata Muldoko bukanlah kriminalisasi ulama. Itu semakin memperkuat ya aroma politik yang membungkus ya membungkus kasus ini sebenarnya, atau yang di belakang kasus ini. Coba perhatikan ya, dilihat dari konteks sebelumnya ya. Pertama, ada usaha-usaha dari Menteri Agama untuk menghantam simbol-simbol Islam sejak dilantik, dan sudah dipesankan kan oleh Pak Jokowi waktu di istana bahwa tugas Menteri Agama adalah mengatasi radikalisme. Kemudian diterjemahkan oleh Menteri Agama yang memang pernah bertempur di Timur Timur itu, dia yang kata kesaksian beberapa anak buahnya waktu dia jadi pemimpin komandan di Timur Timur, dia sangat lincah menghadapi musuh di lapangan yaitu Fretilin ya, komunis itu. Kemudian apa tuh jadinya oh ya, terus kemudian Menteri Agama mengangkat isu cadar, mengangkat isu celana cingkrang. Itu sudah menimbulkan semacam resistensi ya, penolakan ya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan oleh Menteri Agama. Kemudian yang terakhir tentu bahwa bibit atau usaha-usaha menyebarkan radikalisme itu dimulai lewat masjid ya. Ada satu ustadz yang good looking gitu ya, kemudian yang bahasa Arabnya pandai, terus dia hafal Quran. Nanti dia membawa teman-temannya dan mulailah proses menyebarkan radikalisme itu melalui masjid, melalui cara seperti itu, pola modusnya kata si Menteri Agama. Dan ini menimbulkan kegaduhan lagi dan terjadi pengadilan secara sepihak ya, di pengadilan dalam tanda petik ya, di anggota DPR Ali Taher, terutama menyerang kebijakan-kebijakan Menteri Agama yang tidak simpatik terhadap Islam ya. Nah, sebelumnya memang dulu ada pembakaran bendera tauhid, simbol-simbol Islam tuh yang tulisannya la ilaha illallah dikaitkan dengan ISIS. Kemudian ada lagi oknum Banser itu, BP Ansor
seolah-olah menjadi polisi di dalam negara Republik Indonesia dan ingin menghalau ide khilafah dengan cara yang semau-maunya, dengan membentak-bentak guru ngaji. Jadi sikap merendahkan simbol-simbol Islam, bahasa Arab, tahfiz Quran, kemudian bendera ISIS, ini di rejim ini itu memang kemudian juga Habib Rizik itu tidak bisa pulang, ya kan, membenci kalangan Habib, kira-kira gitu ya. Habib Bahar kemudian dibuang ke Nusa Kambangan, seorang Habib maksudnya, Habib Rizik dibuang ke tanah suci Mekah ya. Yang satu nggak boleh pulang ke Indonesia, yang satu di waktu itu langsung di malam-malam dibawa dan dibuang ke Nusa Kambangan. Jadi masyarakat menilai proses-proses untuk meminggirkan aspirasi politik Islam itu memang sedang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan lewat struktur negara, lewat Kementerian Agama, apalagi terjadi usaha-usaha untuk sertifikasi dai, ya enggak? Itu sebenarnya sudah melanjutkan kebijakan Menteri Agama sebelumnya, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Dan kita tahulah Pak Lukman Hakim Saifuddin itu kan anaknya Kiai Saifuddin yang dulu sangat dekat dengan Soekarno ketika Soekarno itu membina bersama-sama dengan Nasakom ya. Jadi memang fikrah itu tidak pernah mati ya, ideologi itu tidak mati, yang ideologi yang meminggirkan politik Islam, dari mengosongkan politik Islam dari aspirasi Islam, dari mengosongkan aspirasi Islam dari pentas nasional, itu memang sudah terjadi sejak zaman Soekarno, Soeharto, dan sekarang ya. Mungkin terkecuali dengan zaman SBY lebih soft ya, lebih tidak nampak secara frontal. Kalau sekarang kan secara frontal. Nah, ketika simbol-simbol yang dipakai oleh Ali Jaber itu ada, dia memakai pakaian Arab, dia pandai berbahasa Arab, dia hafal Quran, kemudian dia diperlakukan dengan secara hina. Apakah pertanyaannya? Apakah pertanyaan itu sebuah kebetulan? Awal-awalnya langsung Ali Jaber merasa kecil hati karena polisi menganggap orang yang menusuk itu orang gila. Ternyata kemudian Pak Mahfud kemarin dalam konferensi persnya menjamin pemerintah akan membawa kasus ini pengadilan. Soal gila dan tidak itu terserah hakim katanya. Jadi kan masih terbuka peluang pelakunya menjadi orang gila. Nah, pembunuhan atau penganiayaan orang-orang gila di berbagai tempat itu diakui juga oleh Pak Mahfud sejak tahun 2016, 18 dan sekarang. Terus katanya menyampaikan pesannya Pak Jokowi supaya ada jejak duka, ditelusuri lagi kasus-kasus itu. Jangan-jangan pelakunya itu sama. Ya, Pak Mahfud ngomongnya baru sekarang. Ya, pelakunya sama lah, polanya itu sama. Ya, yang dicari itu guru-guru ngaji, pimpinan pondok pesantren, imam masjid, yang memang semuanya itu bukan orang-orang yang memuji-muji pemerintah kan, yang disasar oleh orang gila dalam tanda petik itu, ya kan? Jadi ketika jawaban-jawaban yang begitu non politis atau apolitis dari celah-celah bibir Syekh Ali Jaber memang sungguh mengagetkan ya. Jadi begitu lugunya Ustadz Syekh Ali Jaber itu dalam menghadapi persoalan yang menurut pengamat ya, menurut tokoh-tokoh Islam yang merasa selama ini dikriminalisasi, itu memang mengecewakan jawaban-jawaban Syekh Ali Jaber itu perspektif pertama ya, mengecewakan. Dan saya di posisi mana? Terus pandangan kedua, itu jangan lupa, itulah aslinya Syekh Ali Jaber, seorang penghafal Quran yang sangat dekat dengan nilai-nilai Al-Quran. Secara langsung dia menguasai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan ingin membawa umat Islam selama 12 tahun dia berdakwah sejak 2008. Itu memang ingin mendekatkan umat Islam mengenal Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad yang sangat lembut hati dan tidak
tidak mempunyai rasa balas dendam terhadap orang-orang yang memusuhinya. Dia sebutkan di podcast Deddy Corbuzier itu kan kasus Taif itu, kalau mau 2 gunung itu, kalau memang Nabi Muhammad yang dianiaya di Taif, dilempari waktu berdakwah di sana dan dilempari sampai berdarah, kalau mau minta penduduk Taif dihancurkan, itu 2 gunung itu bisa dirapatkan dan hancurlah Taif itu. Tapi kan Rasulullah menolak sikap membalas dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya. Itu referensi pertama dari Ali Jaber. Dan kedua, dia merasa waktu ditusuk itu hatinya merasa tenang, dan itulah takdir Allah. Takdir Allah itu begitu lembut ya. Jadi dia menerima takdir Allah itu. Ini satu ungkapan-ungkapan keluar dari seorang yang jiwa keagamannya sudah matang karena memang selalu berinteraksi dengan Al-Quran ya. Ya tentu nggak bisa dibandingkan dengan seorang anak muda yang masih mentah seperti Sa'ad Mu'afi, ya kan? Jangan-jangan dia juz 30 juga nggak hafal. Kalau hafal kan dia nggak berperilaku seberingas dan seganas itu memarahi guru ngaji yang lebih tua dan membentak-bentak misalnya. Tentu juga AA itu yang menusuk itu mesti dia jangan-jangan Al-Fatihahnya nggak betul. Ada kaitan-kaitan itu ya kan? Nah, orang-orang yang kemudian mengurung ya, melarang orang-orang Habib Rizik yang melancarkan strategi dakwahnya dengan frontal ketika menghalau kemungkaran di negeri sendiri yang dia cintai. Orang-orang yang kemudian mengasingkan di Mekah selama 3 tahun, jelas orang-orang itu yang punya kekuasaan itu, entah siapa saya nggak tahu, itu mesti nggak akrab dengan Quran ya, nggak akrab dengan Quran. Itu mesti, nggak mungkin kalau orang yang akrab dengan Quran, akrab dengan nilai-nilai Islam itu membiarkan seorang Habib Rizik itu ada di Mekah dan tidak bisa pulang padahal dia pengen pulang. Itu mesti, kedalaman interaksi Syekh Ali Jaber terhadap dalam Al-Quran memunculkan sikap-sikap yang ulas asih seperti itu ya, yang sangat lembut hati, dan dia tidak ingin dikaitkan dengan unsur-unsur politik atau kepentingan kelompok politik yang ada, karena dia ingin menyatukan umat itu, ingin memberikan istilah dia aman dalam bahasa Arabnya, jadi bahasa Inggrisnya kedamaian ya. Dia ingin damai, biarkanlah ini kasus yang dialami sendiri, yang penting yang lebih banyak di luar dirinya itu aman dan tidak ada yang tersakiti. Ini soal perspektif yang kedua, ini soal ini nggak bisa dicapai, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendalami Al-Quran, yang hafal Al-Quran dengan penuh keikhlasan hati. Karena saya bisa memahami sedikit begini, saya dulu pernah belajar di pesantren tahfidz Al-Quran di dekat di Parung ini, jalan 10 menit dari rumah saya di RT 9 yang waktu itu baru berdiri Kiai Musyafa Pak Kiai Musyafa itu punya sanad ke-25 dari 2 jalur guru sampai ke-23 dan ke-25, nanti ketemu di Ubay bin Ka'ab, kemudian ketemu ke Utsman bin Affan dan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad jalur keilmuan Al-Quran itu, karena saya tanya langsung ke Pak Kiai Musyafa, dan Kiai Musyafa kalau Ali Jaber kan hafal umur 8 tahun. Pak Kiai Musyafa yang orang Semarang ini di Wadil Mubarak di Parung ya, di desa Pemagarsari, di desa saya itu dia hafal Quran mulai umur 12 tahun katanya, meskipun pendidikannya SD. Tapi saya lihat sangat lembut hati ya, akhlaknya begitu tinggi ya. Beda dengan politisi-politisi kita yang kalau debat itu garang-garang ya, tidak memperlihatkan kelembutan hati karena mungkin menjauh ya dari Al-Quran dan sangat mendalam penguasaan terhadap konstitusi ya, tapi menjauh dari kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi respon saya terhadap
terhadap wawancara Ali Jaber dengan Deddy Corbuzier itu tampak satu episode yang terbaik yang pernah saya lihat dari podcast Deddy Corbuzier. Akhlak Rasulullah terpancar dari jawaban-jawaban dan perilaku dan posisi intelektual Syekh Ali Jaber yang dipancing-pancing oleh Deddy Corbuzier juga memang aslinya begitu dia. Ya. Menghadapi musibah itu bukan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi sudah tinggi, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menuduh siapa-siapa dan mengungkapkan kata-kata yang penuh penyesalan, tapi dia mengucapkan kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau orang dapat musibah, ya, biasanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ini mengucapkan satu posisi intelektual dan makom ruhiyah yang lebih tinggi. Dia memuji Allah yang sudah menurunkan musibah itu. Jadi Syekh Ali Jaber masih mengingat Allah meskipun musibah itu dia terima begitu dahsyat. Kalau lihat videonya, ya, saya kadang-kadang nggak ngeri lihat video itu karena pisau belati itu diayunkan dengan ke belakang untuk mendapatkan power yang full, ditambah dorongan lari dengan kecepatan tinggi dari bawah ke atas, dan kemudian pisau itu menancap, ya kita paham kalau katanya Syekh Ali Jaber itu sampai 8 cm masuk ke dalam sampai ke dagingnya, itu patah pisau itu karena ditangkis dengan kecepatan tinggi dengan izin Allah oleh Syekh Ali Jaber. Kalau tidak ditangkis, ya mungkin menusuk dada atau leher dan bisa terbunuh Syekh Ali Jaber. Tingkat musibah yang begitu mengerikan itu direspon oleh kekuatan jiwa Syekh Ali Jaber yang sangat dekat dengan Al-Quran itu begitu matang, ya, dan dia mengatakan bahwa takdir ini takdir Allah dan takdir Allah itu lembut, katanya. Itu kan kata-kata waya talattaf itu kan pertengahan di Quran itu, kalau nggak salah di surat Al-Kahfi, ya. Jadi ini wawancara dengan Deddy Corbuzier, Syekh Ali Jaber itu baik Gus Miftah maupun Deddy Corbuzier itu tidak berhasil, ya, memposisikan makom ruhiyahnya karena memang begitu tinggi, ya, tingkat ruhani keislaman dari Syekh Ali Jaber memandang kehidupan dan memandang musibah yang tidak bisa ditangkap oleh Gus Miftah, ya, dan juga Deddy Corbuzier, dan juga tidak ditangkap hikmah musibah yang dialami oleh Syekh Ali Jaber itu oleh kebanyakan penonton, ya. Mungkin hanya bisa ditangkap, dimengerti, dipahami, diapresiasi oleh orang-orang yang juga memiliki kedalaman ruhiyah yang sama setingkat dengan Ali Jaber dan memiliki kedalaman kehangatan bergaul dengan kalam-kalam suci di dalam Al-Quran. Ini persoalan pengalaman hidup dan soal falsafah hidup yang tidak bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakan bagaimana nikmatnya hidup dalam naungan Al-Quran. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di Semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.